di mana aja yang mudah diingat. Itu saja. Alhamdulillah. Sebenarnya ada ini harus ada moderator ini. Mungkin itu saja kegiatan awal kita. Mari sama-sama sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu berbagi praktik baik. Kita tutup dulu kegiatan kita ini dengan bersama-sama bacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Bila saya dalam membawakan acara ini, pembukaan ini ada kata-kata yang salah dihilap, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah ditutup, buka lagi ya, karena enggak ininya bagiannya ini. Harusnya ada moderatornya, Pak. Ya, betul. Moderator. Ya, masuk lagi. Tidak apa-apa. Namanya Pak. Baiklah. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu berbagi praktik baik. Ini kita sudah ada 3 orang narasumber yang paling kece ini, Bu. Saya cari ini 3 orang ini paling kece di kelas A ini, Bu. Yang paling super lah. Oh, saya ini pendiam, Bu. Ya itu yang link refleksinya jangan lupa nanti diisi. Iya, Bu. Ya, jurnalnya. Ya, jurnalnya. Yang pertama yaitu narasumber kita, yaitu Bapak Abdeni Amansah dari SMPN 42 Rejang Lebong. Saya teringat terus ini di kelas ini, dia cerita ada guru yang paling jauh pertama sekali hadir. Saya cerita terus dengan guru saya, orang yang paling jauh ini paling cepat hadir, ya. Yang kedua yaitu Ibu Yuniarti Nur Rezeki dari SMPN 61 Bengkulu Utara. Ini yang paling cepat mengerjakan tugas. Yang selanjutnya yaitu Ibu Dayanti Permatasari dari SDN 9 Kota Bengkulu, yang sering bertanya ya. Jadi dari ketiga ini luar biasa pemateri kita yang super kece. Baiklah, untuk pemateri pertama ini kami persilakan kepada Bapak Abdeni Amansah. Selanjutnya yaitu Ibu Yuniarti, dan yang terakhir yaitu Ibu DNT. Kepada Pak Abdeni kami persilakan. Terima kasih Pak Hendrik atas waktunya. Saya coba share screen Pak ya. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah sudah masuk? Belum, Pak. Ini Sudah mulai. Pak. sudah masuk Pak ya? Sudah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi salam sejahtera wabarakatuh. untuk semua. Sebelum saya menyampaikan materi saya pada malam ini, pertama saya mengucapkan kepada Ketua Pak Tarjuli memberikan saya untuk tampil duluan ini, kemudian Pak Hendri dan rekan-rekan lainnya. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada PP saya Pak Sarwo Edi, guru penggerak Angkatan 7 malam ini telah hadir di ruangan ini. Kemudian saya juga mengucapkan 3 orang rekan saya juga, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Rejang Lebong. Ada Ibu Tri, kemudian ada Kak Sigit. Terima kasih sudah hadir pada malam ini. Saya mulai dengan ada sebuah kata-kata bijak yang mengatakan sesungguhnya bagian terindah dalam hidup ini adalah saat kita bisa berbagi hal positif, kebaikan dan kebahagiaan dengan orang lain. Perkenalkan, saya Abdeni Amansah dari Kabupaten Rejang Lebong. Baik Bapak Ibu semuanya, kita tidak bisa memungkiri bahwasannya sekarang sudah memasuki era kurikulum merdeka. Sejatinya kita seorang guru tentunya dibekali oleh pemahaman yang dibawa oleh pendahulu kita, yakni Bapak Ki Hajar Dewantara. Sedikit mengutip dari pernyataan beliau adalah, tugas kita sebagai seorang guru itu adalah menuntun tumbuh dan kembangnya peserta didik. Seorang guru diibaratkan sebagai petani.
dan peserta didik itu dianggap sebagai benih. Tugas guru hanya merawat agar benih padi itu tumbuh. Kalau dia benihnya padi, kita berharap padinya akan baik. Kita tidak bisa mengubah padi menjadi jagung, Bapak Ibu. Maka dari pemahaman ini saya mengangkat judul yang saya sudah praktikkan di sekolah, yaitu menumbuhkan jiwa student agency atau kepemimpinan murid melalui sebuah program yang tentunya program ini berpihak pada murid. Pertanyaan besar, Bapak Ibu, kenapa harus student agency? Definisi ini saya ambil dari modul guru penggerak. Hanya adalah student agency itu adalah kemandirian murid, di mana murid itu mampu belajar sehingga mampu diarahkan pembelajaran mereka sendiri. Anak-anak mampu mengeluarkan pendapat, opininya, sehingga ketika mereka berada di sekolah, mereka akan mengeluarkan keaktifan mereka, kreativitas mereka dalam pelajaran. Pertanyaan besar bagi kita, Bapak Ibu, kenapa harus agensi? Karena manusia yang agensi itu cirinya atau sifat inti daripada manusia yang agensi itu adalah yang pertama, intensi, kesengajaan. Kalau dimaknai secara makna yang dalam, maksud daripada intensi ini adalah memiliki niat. Tetapi di dalam niat ini mereka memiliki rencana dan strategi untuk mewujudkan. Bahasa sederhananya bukan ngomong doang seperti itu. Ada rencana ingin mewujudkannya. Kemudian yang kedua ada visi, pikiran ke depan. Menjadikan visi sebagai pemandu dan motivasi, ini merupakan tindak-tindakan bagi orang yang memiliki visi ke depan. Yang ketiga, aktif, kreatifan diri. Memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi segala tindakan sehingga akan memunculkan suatu eksekusi. Dan yang terakhir adalah refleksi. Kesadaran diri yang harus dimiliki sehingga mampu mengeluarkan potensi dirinya. Nah, bayangkan Bapak Ibu semua, ketika kita, peserta didik kita sudah ada sifat human agency ini, maka akan muncullah yang namanya student agency. Bagaimana caranya? Tentu yang harus kita lakukan sebagai seorang guru ataupun kepala sekolah, Bapak Ibu, kita membuat sebuah program. Program itu merupakan rangkaian kegiatan yang dapat menumbuhkan kreativitas siswa dalam menjalankannya. Nah, program ini dapat kita ambil dari intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, bagaimana program ini dapat kita jalankan? Tentunya yang saya lakukan dan pernah saya lakukan ini tahapan membuat program, yang mana program ini berpihak pada murid. Yang pertama, kita harus membuat sebuah latar belakang. Latar belakang ini berisi tentang harapan yang kita inginkan. Yang kedua itu adanya aset, kekuatan yang ada di sekolah kita. Yang ketiga tentunya program ini dapat kita survei terlebih dahulu. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah program tersebut harus memiliki tujuan. Sejatinya tujuan itu adalah mengarahkan kepada misi sekolah. Kedua, kita arahkan dia ke dalam profil pelajar Pancasila. Karena kita sudah memasuki era IKM, Bapak Ibu. Tahapan yang ketiga, adanya kolaborasi. Ketika program ini diusulkan oleh seorang guru, tentu dia harus mengusulkan atau dia membicarakan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Begitupun sebaliknya, ketika program ini muncul dari seorang kepala sekolah, otomatis mereka akan juga berkolaborasi dengan rekan sejawatnya ataupun pihak lainnya, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Tahapan yang berikutnya adalah, nah ini Bapak Ibu, ini mungkin yang membedakan dengan program-program mungkin kita pernah membuat program sebelumnya. Selama ini kita membayangkan sebuah program yang kita buat, kita udah konsultasi dengan kepala sekolah yang mengeksekusi pasti peserta didik, tetapi tanpa kita melibatkan peserta didik. Nah, yang menunjukkan student agency di sini adalah mengembangkan murid. Di sini perbedaannya, Bapak Ibu. Kita memiliki program, kita sudah konsultasi dengan kepala sekolah, maka tahapan berikutnya harus kita berikan wahana kepada murid kita untuk mereka berpendapat, voice. Kemudian yang kedua ada choice, pilihan. Kemudian yang ketiga ada ownership.
atau rasa kepemilikan. Nah, ketiga item inilah yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita sehingga jiwa student agensi itu dapat tumbuh dalam diri mereka. Tahapan yang selanjutnya, evaluasi. Evaluasi merupakan sesuatu hal yang harus kita lekatkan di dalam diri kita Bapak Ibu terhadap suatu program. Yang mana tujuan daripada evaluasi itu kita dapat melihat progres perubahan yang kita lakukan. Yang kedua, kita dapat mengetahui kendala yang dihadapi. Dan yang ketiga, adanya umpan balik dari pelaksana program atau pembuat program. Bapak Ibu, izinkan saya sedikit memberikan aksi nyata atau praktik baik yang telah saya lakukan di SMP Negeri 42 Rejang Lebong. Yaitu yang pertama, ini aksinya saya lakukan, saya berikan nama Pelanko atau kepanjangan dari pemanfaatan lahan kosong. Latar belakang yang saya ambil di sini adalah, mungkin Bapak Ibu bisa baca di sini, tapi sederhananya adalah saya menginginkan lingkungan sekolah itu yang bersih, sesuai dengan misi sekolah. Tetapi pada hakikatnya di tempat kami, lahan itu dibersihkan hanya 2 kali dalam 1 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan, ilalang kalau tuh dalam 6 bulan itu bagaimana tingginya. Nah, dari aset ini, dari lahan kosong ini saya memikirkan sebuah program supaya ilalang itu dapat hilang. Makalah saya mengambil program tentang pemanfaatan lahan kosong, saya singkat dengan Pelanko. Tujuannya membentuk jiwa profil pelajar Pancasila kepada peserta didik kami. Ini tujuannya yang saya buat. Tujuan ini saya buat ketika saya mengusulkan kepada kepala sekolah, yang mana tujuan daripada program ini adalah memberikan penguatan budaya peduli lingkungan sesuai dengan visi dan misi sekolah kami, yakni sekolah yang bersih dan nyaman. Yang kedua, menumbuhkan jiwa profil pelajar Pancasila. Di sini saya berupaya memprediksikan apa yang akan muncul dalam program tersebut, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, ada kemandirian, dan ada jiwa gotong royong. Kolaborasi yang saya lakukan adalah pertama, saya mengusulkan program kepada kepala sekolah, berdiskusi apa-apa yang harus saya lakukan, apa-apa yang harus dilakukan. Kemudian juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena program ini merupakan program kokurikuler yang pada akhirnya nanti akan juga berkaitan dengan jam mengajar guru. Kemudian yang ketiga, saya juga berkolaborasi dengan wali kelas, karena wali kelas inilah merupakan manajer kontrol kepada anak-anak yang diberikan lahan nantinya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, saya mengembangkan voice, choice, dan ownership kepada peserta didik. Jadi program ini saya lakukan, kita berikan dulu kepada peserta didik kita apa yang mereka inginkan dari program ini. Berdiskusi secara langsung, kemudian bagi anak-anak yang memang sulit ngomong, ya saya berikan mereka kertas untuk menulis. Kemudian juga memberikan pilihan bagi mereka. Jadi di sini, di diskusi ini, saya tanya kepada peserta didik, lahan ini kira-kira mau diapakan? Banyak sekali pendapat peserta didik di sana Bapak Ibu. Ada yang menginginkan lahan ini dibuat lapangan bola. Ada yang menginginkan lahan ini dibuat ya lahan, ladang, seperti itu. Banyak sekali pendapat di sini. Kemudian kita arahkan saja nanti yang mana yang paling banyak suara di sana. Kita ambillah di sana. Maka disepakati lahan itu ditebas. Anak-anak menginginkan, ada yang menginginkan menanam tumbuhan, ada yang menginginkan menanam bunga-bunga, dan lain sebagainya. Kita berikan kepada peserta didik kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah membagi lahan sebagai perwujudan ownership. Ini penting Bapak Ibu. Jadi saya bagi lahan ini per meter ini untuk kelas 7, per meter ini kelas 8 misalkan, per meter ini kelas 9. Memastikan itu milik mereka. Mungkin selama ini program ini udah ada di sekolah kami, tetapi program ini kiranya kalau panen itu guru yang ngambil. Jadi seolah-olah itu yang kerja murid yang ngambil guru. Tapi untuk tahun ini kami bedakan. Karena saya sudah berasal dari guru penggerak, jadi udah paham sedikit bagaimana membentuk student agensi, maka kami pastikan lahan yang dibuat anak ini adalah milik mereka, sehingga mereka memiliki rasa ownership. Kegiatan selanjutnya ya anak-anak mulai menebas lahan-lahan yang mereka sendiri sudah ditentukan. Ada wali kelas yang mengontrol sebagai manajemen kontrol terhadap apa yang mereka lakukan. Di sini muncullah jiwa gotong royong peserta didik.
muncullah jiwa kemandirian, mereka mau menanam apa tadi, Bapak Ibu. Tahap selanjutnya adalah pembakaran lahan. Seperti ini Bapak Ibu bisa dilihat di foto ini, ada pembakaran lahan. Dan lahan ini mulai ditanam. Ya, udah berjalan hampir 2 minggu. Udah 1 minggu saja mulai tumbuh lagi. Kemudian evaluasinya bagaimana? Tahap evaluasinya adalah kami lakukan setiap hari Jumat pada minggu ketiga. Anak-anak diminta untuk mengurus lahan mereka dan mereka berkumpul tentunya di lahan mereka masing-masing. Kemudian sebagai manajemen kontrol, wali kelas memantau apakah siswa itu berkolaborasi atau tidak, karena penilaiannya yang keambil di sini adalah kolaborasi anak-anak itu, jiwa gotong royong mereka, kemudian kemandirian mereka. Masalah hasil nanti ada tumbuh atau tidaknya lahan itu nanti kita pikirkan, karena tujuan di awal tadi saya buat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan munculkan profil pelajar Pancasila. Itulah Bapak Ibu sedikit praktik baik yang saya lakukan di SMP Negeri 4 Rejang Lebong. Sebagai akhir kata, saya sampaikan seorang pemimpin haruslah visioner dan memiliki pandangan ke depan lebih dari seorang karyawan. Karena sejatinya karyawan itu adalah orang yang hadir di sekolah atau hadir saja, mengerjakan tugas sesuai SOP, kemudian pulang. Kita tidak demikian. Kita guru adalah seorang pemimpin bagi peserta didik kita, maka kita harus memunculkan jiwa visioner dalam diri kita. Terima kasih, semangat berbagi, menginspirasi untuk negeri. Saya akhiri, Bapak untuk praktik baik ini. Kalau ada pertanyaan nanti saya lempar kepada moderator. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Pak Ketua. Itu yang dapat saya bagikan pada malam hari ini. Terima kasih Pak Denny. Silakan lanjut ke